qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Sudah kita bahas tadi ya. Lau anan nasa kullahum, ya seandainya seluruh manusia kanu atqiya, ya mereka semuanya apa? Bertakwa, wa kanu 'ala ghayatin minad diyana, dan mereka berada dalam puncak agama, maksudnya sangat agamis sekali, sangat bertakwa, mazada fi mulki syai'an subhanahu wa ta'ala, maka hal itu tidak akan menambah sedikit pun dalam kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Gak jadi nambah mulia, gak jadi nambah apa? Besar kerajaan Allah, karena sudah besar. Ya, intinya ketakwaan dari hamba ini gak akan membuat kerajaan Allah makin besar. Sudah kebesarannya sudah apa? Sudah sangat besar. Ya, nggak ada, sudah sempurna, jadi nggak butuh adanya penambahan. Ya, famulkuhu kamil, ya, karena kerajaannya ini sempurna. La yadurru syai', tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakannya. Wala yanqusuhu syai'un, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menguranginya. Sempurna. Ya. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika fi mulki ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Ta'atul ibadi la tazidu fi mulki llahi syai'an. Ketaatan hamba ini tidak akan menambah sedikit pun dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'asihum la tadurruhu subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kemaksiatan mereka ini tidak akan apa? Membahayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bal ta'atuhum tanfa'uhum, ya, bahkan apa? Ketaatan mereka justru akan memberikan kemanfaatan kepada diri mereka sendiri. Jadi ketaatan ini akan bermanfaat, ya, untuk pelakunya. Ketika hamba-hamba Allah ini bertakwa, ini nggak memberikan manfaat pada Allah, tapi justru apa? Akan memberikan manfaat kepada si hamba sendiri. Wa ma'asihim tadurruhum, demikian pula kemaksiatan mereka ini justru akan membahayakan mereka sendiri. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana firman Allah jalla wa ala, in ahsantum, jika kalian berbuat baik, ahsantum li anfusikum, itu artinya kalian telah berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha, dan jika kalian berbuat buruk, maka pada dasarnya apa? Kalian telah berbuat buruk kepada diri kalian sendiri. Jadi kita berbuat baik nanti kembalinya ke kita, berbuat buruk kembalinya ke kita. Allah mah nggak bisa dimodoroti, nggak bisa diberikan manfaat. Fa'anta ya Abdullah, maka engkau ya hamba Allah, hasanatuka wa a'maluka thayyibatu tanfa'uka fid dunya wal akhirah. Ya, kebaikan-kebaikanmu, amalan-amalanmu yang baik itu akan bermanfaat kepadamu, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Akan kita panen baik di dunia maupun di akhirat. Wa sayyi'atuka wa a'maluka syirrira, ya, dan perbuatan-perbuatanmu yang buruk, ya, itu taduruka anta, akan membahayakan dirimu sendiri. Wallahu la yadurruhu minka syai'un subhanahu wa ta'ala, dan Allah ini tidak ada sesuatu pun darimu yang bisa membahayakannya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alata ma naqasa dhalika mimma indi ila kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Hadil ibratul ma'rufah, ya, ini adalah jarum yang sudah dikenal, ya, ibrah itu apa? Jarum. Idza udkhilatil bahra fahal tanqusuhu syai'an, ya, apabila dimasukkan ke laut tadi jarum, dimasukin ke mana? Ke laut, ke samudra, ya, apakah ia akan mengurangi faltan kusuh syai'an? Apakah si jarum ini akan mengurangi lautan tadi? Lautan kusuh syai'an, dia nggak akan bisa mengurangi lautan sedikit pun. Fahaulai al umamu awwaluha wa akhiruha wa jinnuha wa insuha wa malaikatuha wa ghairuhum law annahum qamu fi sa'idin wahidin bi lughatin katsira yas'aluna Allah jalla wa ala hajatihim fa'atahum iyyaha ma naqasa dzalika min mulki syai'an subhanahu
wa ta'ala. Nah ini umat-umat ini baik yang terdahulu ataupun yang paling akhir nanti, baik jin ataupun manusia, malaikat-malaikat dan selain mereka, seandainya mereka ini berdiri di satu bukit ya dengan bilughatin katsirah, dengan bahasa yang banyak beda-beda. Ya mereka minta kepada Allah kebutuhan-kebutuhan mereka, lalu Allah memberikan kepada mereka permintaannya, maka hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Gak ngurangi. Kita minta apa itu dikasih sama Allah. Seandainya manusia makhluk yang paling awal sampai akhir nanti apa? Minta semuanya kemudian dikasih semuanya. Ini tidak akan mengurangi apa? Kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Gak berkurang sedikit pun. Ya li'annahu ghaniyun hamid, karena Allah Maha Kaya, ya Maha Mulia. Yaqulu lisyai'i, Allah berfirman kepada sesuatu, kun fayakun. Jadilah maka terjadi. Nggak ngaruh sudah dikasih apa semuanya, Allah mudah menciptakan, tinggal kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, ya. Sesungguhnya keadaannya apabila menginginkan sesuatu, yaitu Allah berfirman kepadanya kun, jadilah maka terjadilah. Nggak pakai lama, ya, nggak pakai lama. Ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Hadhihi natijatul a'mal innama hiya a'malukum. Ini adalah apa? Natijatul a'mal, hasil dari amal perbuatan. Ya, ia hanyalah amal-amal kalian. Yakni al-hasilu anna ma taf'aluna min a'malin tunsabu ilaikum khairan wa syarran. Ya, maknanya adalah bahwasanya apa saja yang kalian lakukan, ya, apa saja yang kalian lakukan, ya, baik amalan itu baik ataupun buruk, itu nanti akan disandarkan kepada kalian. Jadi amal apa saja yang kalian lakukan ini akan disandarkan kepada kalian, baik itu amal kebaikan ataupun keburukan. Yuhsiha lakum, Allah mencatatnya untuk kalian, sudah dicatat. Tsumma yuwaffihim iyyaha yaumal qiyamah. Kemudian akan memenuhinya, akan menyempurnakannya ya pada hari kiamat. Yujazihim 'alaiha, yang akan membalas mereka berdasarkan amalan tersebut, baik dan buruknya. Enggak ada ketoliman di sana. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang mendapati kebaikan nanti ketika di yaumul qiyamah, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Fa huwal muwaffiqul hadi, wal muwaffiqul hadi subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ini adalah zat yang memberikan taufik, yang memberikan hidayah. Wa huwa ladzi waffaqahu wa hadahu wa 'ana. Ya, dialah Allah yang memberikan taufik kepadanya, wa hadahu, dan memberikan hidayah kepadanya, wa 'anahu, dan memberikan pertolongan kepadanya sehingga dia ini bisa beramal saleh. Kemudian nanti dipanen di yaumul qiyamah. Wa man wajada ghairu dzalika, dan barang siapa yang mendapati selain itu, fala yalumanna ila nafsa, maka sekali-kali janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Mungkin nanti di akhirat yang dapatnya ini nggak dapat kebaikan, dapatnya keburukan ternyata hasilnya, maka jangan pernah mencela kecuali dirinya sendiri. Nggak bisa nanti beralasan gara-gara si fulan dan fulan, nggak bisa. Semuanya mempertanggungjawabkan amalan sendiri-sendiri. Litaksirihi wa ta'ati hawahu wa syaitani. Ya, karena bentuk peremehan dia, kemudian bentuk apa? Ketaatan dia kepada hawa nafsunya dan juga syaitannya. Karena mengikuti hawa nafsunya, ya, mengikuti bisikan-bisikan syaitan untuk bermaksiat diikuti, seperti itu. Ya, ini orang-orang yang lemah, ya, orang yang lemah ini tadi. Jadi hawa nafsunya diikuti, kemudian apa? Bisikan-bisikan dari syaitan mengajak kepada keburukan diikuti, dan nanti ya yang nyesal ya kita sendiri. Fala yalumanna illa nafsa, maka sekali-kali jangan pernah mencela nanti ketika di yaumul qiyamah kalau mendapati keburukan, illa nafsa, kecuali dirinya sendiri. Ya alangkah buruknya dirinya, kan begitu. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Ya, hanya milik Allah lah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, agar Allah membalasnya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk, ya atas apa yang telah mereka lakukan.
dan supaya Allah membalas kepada orang-orang yang telah berbuat baik ya dengan balasan yang lebih baik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya amalan-amalan ini menjadi sebab nanti, sebab masuk neraka dan sebab masuk surga, menjadi sebabnya saja ya, sebab bukan karena selevel, bukan ya, untuk masuk surga bukan karena selevel dengan amalan soleh yang sudah dilakukan alul jannah, bukan, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amalan hanya jadi sebab dan juga sebagai sebab apa? Perbedaan level-level tingkatan di surga. Berbeda kalau yang ahlun nar, ya penduduk neraka, amalan buruknya itu sebab masuk ke dalam neraka dan siksanya itu berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Memang itu jatahnya seperti itu. Hadi halun nas yaumal qiyamah. Inilah kondisi manusia pada hari kiamat. Al-musi'u yujasa bima yastahiqu. Orang yang buruk akan dibalas dengan sesuatu yang sesuatu yang pantas baginya. Jadi haknya seperti apa nanti akan diberikan haknya. Ya, ahlun nar ya akan mendapatkan siksaan di neraka. Wal muhsinu yujasa bima yastahiqu. Orang yang berbuat baik juga akan dibalas ya dengan sesuatu yang pantas dengan dirinya. Allah Ta'ala berfirman, yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhar. Ya, pada hari itu akan diberitakan kepada manusia apa yang sudah dia lakukan, dia amalkan ketika di dunia, dan apa yang dia lalaikan. Akan diberitakan, ini loh amalan-amalan kalian. Seperti itu, catatannya lengkap ya, tanpa ada satupun yang terluput. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman, ya, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Ingatlah pada hari di mana Allah mengumpulkan kalian pada hari pengumpulan. Dzalika yaumut taghabun. Yaitulah hari di mana ditampakkan keburukan-keburukan. Ini yang namanya apa? Yaumut taghabun. Yaumut taghabun inilah hari ditampakkannya keburukan nanti pada hari kiamat. Jadi predikat kita nanti akan ditampakkan, amal-amal buruk kita juga akan ditampakkan. Ini loh amalan-amalan kalian ketika di dunia, semuanya. Ini namanya pada hari Taghabun. Kemudian fayan baghilil mu'min an yu'idda li hadzal yaumil 'uddata shalihata bi ta'atillahi wal istiqamati ala amri. Ya, maka sepantasnya bagi seorang mukmin ini untuk menyiapkan bekal yang baik untuk hari ini. Untuk hari apa tadi? Hari Yaumut Taghabun tadi, hari kiamat. Untuk memberikan apa? Untuk menyiapkan bekal yang terbaik. Dengan cara apa? Dengan cara taat kepada Allah, istiqomah ya, untuk melaksanakan perintah Allah, wa jihadin nafsi bi ta'atillahi, ya, jihad melawan jiwa dalam ketaatan kepada Allah, wal kaffi an maharimillah, menahan diri dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Ini untuk takwa di sini butuh apa? Jihad, butuh perjuangan, ya, nggak mudah. Untuk taat butuh perjuangan, butuh jihadun nafs, jihad melawan jiwa. Karena jiwa tadi maunya apa? Menggiring kita untuk bermaksiat kepada Allah, mengikuti hawa nafsu. Ini butuh perjuangan, jihadun nafs, ya, jihad melawan jiwa. Dan jiwa ini adalah musuh yang terbesar, ya. Jadi musuh yang terbesar bukan orang kufar yang di luar kita, bukan, tapi siapa? Diri kita sendiri itu yang paling besar. Karena banyak orang binasa nanti, ya, bukan karena nggak mampu melawan musuh dari luar, tapi nggak mampu melawan musuh dari dalam. Orang jadi kufur, orang jadi syirik gara-gara apa? Tidak mampu, ya, menahan apa? Melawan hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsunya, pengen ini turuti, kan begitu, pengen syirik turuti, pengen maksiat turuti, dan seterusnya, ya, nggak mampu melawan jiwanya. Kemudian wal hirsi ala nafi ibadillahi bin da'wati ilallah wa tawjihi ilal khair. Dan juga ya, sebagai bentuk tadi bekal untuk kita nanti di akhirat nanti, di samping tadi sudah kita sebutkan ya, taat kepada Allah dan seterusnya, juga semangat memberikan kemanfaatan kepada hamba-hamba Allah, memberikan kemanfaatan kepada hamba-hamba Allah dengan mendakwahi mereka
ya mendakwai mereka kepada jalan Allah, memberikan bimbingan kepada kebaikan. Artinya di sini berupa ilmu, bimbingan berupa kebaikan, berupa dakwah. Bil amri bil ma'ruf wa bin nahyi 'anil munkari, dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga terkait dengan ilmu. Bi'iyadatil maridi, ya, dengan cara mengunjungi orang sakit. Ini juga bagian dari bekal-bekal yang akan kita panen di yaumul qiyamah nanti. Wa bi muwasatil muhtaji, ya, dengan cara membantu orang yang membutuhkan, ya, fakir miskin dibantu. Ini bagian dari bekal-bekal yang akan dipanen di akhirat nanti. Wa nasril mazlumi, menolong orang yang didolimi. Ini juga bekal juga. Warad'il zalimi, ya, atau mencegah orang yang dolim. Ini juga bagian dari bekal yang akan dipanen pada hari kiamat. Al nuslihi, ya, hasaba ma yatayassara lil 'abdi min a'malil khair, ya. Ini sesuai dengan apa? Tadi apa? Atau menasihati ini sesuai dengan apa? Amalan-amalan kebaikan yang dimampu oleh hamba. Jadi seluruh amal-amal soleh tadi, ya, semuanya dikembalikan kepada apa? Kemampuan. Ya, setiap hamba bisa berbeda-beda. Intinya adalah ada sebagian orang yang beramal pada posisi amalan A, ada yang amalan B, dan seterusnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, tetapi tetap dimulai dari apa? Yang amalan-amalan hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib ini didahulukan dari yang hukumnya sunnah. Jadi kalau seseorang sudah menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram, itu sudah masuk kategori apa? Sebagai orang-orang yang bertakwa. Kemudian disempurnakan dengan amalan-amalan yang sunnahnya agar semakin berkualitas lagi, ya, semakin berkualitas lagi. Dan ini disesuaikan dengan apa? Dengan kemampuan, ya, atau kemudahan setiap orang. Mungkin ada orang sebagian bisa rutin sholat duha tapi nggak bisa sholat malam, atau yang bisa sholat malam nggak rutin sholat duha. Nggak apa-apa kalau itu sesuai dengan kemampuannya. Atau ada yang bisa semuanya, seperti itu. Ada yang sedekah berupa ilmu, ada yang sedekah berupa harta, dan lain-lain sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Ini semuanya amal-amal kebaikan yang akan dipanen, ya, sebagai bekal menuju kampung akhirat, ya. Dan ini jangan diremehkan, ya. Jangan diremehkan, amalan-amalan itu banyak dan nggak masih sama. Yang sama itu apa tadi? Yang hukumnya apa? Yang hukumnya tadi fardu ain. Kalau hukumnya wajib-wajib semuanya sama, ya. Semuanya di majelis ini harus sholat semuanya harus seperti itu. Tapi nanti ada amalan-amalan yang ini kembali kepada apa? Kemampuan masing-masing, ya. Karena apa? Ada perbedaan kondisi. Tapi kalau sholat nggak bisa dibawa-bawa kepada perbedaan kondisi. Oh, saya sibuk kerja terus nggak sholat, ya nggak bisa. Kan begitu. Harus sholat semuanya. Kan seperti itu. Nah, ini hadis yang ke-24 kita sudah baca dengan cepat. Nah, sekarang tinggal antum baca hadis ini. Biasakan baca Arab. Ada harokatnya, jangan bilang nggak lancar ini, ya. Ada harokatnya. Yang baca antum